Saat acara kumpul arisan keluarga besar berlangsung, suasana di kediaman utama keluarga Pak Surya siang itu terasa hangat sekaligus megah. Rumah besar berarsitektur kolonial modern itu dipenuhi gelak tawa para kerabat dan aroma masakan lezat yang menguar dari ruang tengah. Ini adalah agenda rutin bulanan, acara kumpul keluarga besar yang selalu dinanti. Mobil-mobil mewah berderet rapi di halaman luas berlapis batu alam. Mulai dari sedan Eropa keluaran terbaru, hingga SUV bongsor bernilai miliaran rupiah. Semua mengilap, memantulkan cahaya matahari yang sempat terik sebelum langit tiba-tiba mendung. Di dalam rumah, para paman, bibi, dan sepupu menikmati hidangan prasmanan dari catering terbaik kota. Tawa bersahutan, sendok dan garpu beradu, menciptakan suasana keluarga yang tampak sempurna. Namun, di tengah kemeriahan itu, ada satu kursi kosong di meja utama. Kursi itu berada tepat di sebelah Rizal. Rizal duduk santai di kursi jati berukir, sama sekali tidak terlihat gelisah menunggu istrinya yang belum datang. Ia justru sibuk menikmati potongan daging sapi wagyu di piringnya. Sesekali tertawa keras menanggapi lelucon salah satu sepupu Alia. Pria itu mengenakan kemeja batik sutra licin dan jam tangan emas mencolok, berusaha keras terlihat sepadan dengan keluarga besar istrinya yang memang konglomerat asli. Rizal selalu merasa perlu membuktikan bahwa dirinya layak berada di lingkungan itu. Padahal semua orang di ruangan tersebut tahu, jabatan Rizal di perusahaan hanyalah pemberian dari mertuanya, Pak Surya. Sikap Rizal yang sering terlalu percaya diri dan arogan membuat beberapa kerabat merasa risih. Namun mereka memilih diam, menghormati Pak Surya yang dikenal sabar dan bijaksana. Di luar pagar rumah yang menjulang tinggi, sebuah taksi biru tua berhenti perlahan. Hujan mulai turun rintik-rintik. Pintu taksi terbuka dan keluarlah Alia. Wanita berhijab itu tampak sedikit kewalahan. Ia harus merogoh tasnya untuk membayar ongkos tunai karena mesin edisi taksi sedang rusak. Setelah itu, ia bergegas turun sambil menutupi kepalanya dengan ujung tas agar jilbab pastel yang dikenakannya tidak basah kuyup. Tidak ada sopir pribadi yang membukakan pintu. Tidak ada payung yang menyambutnya. Alia berlari kecil melintasi halaman luas, melewati deretan mobil-mobil mewah milik keluarganya sendiri. Napasnya sedikit tersengal saat tiba di beranda rumah. Ia merapikan pakaiannya sejenak, mengusap titik-titik air hujan di bahunya, lalu menarik napas panjang sebelum masuk. Seolah sedang memasuki kandang macan penuh mata penilai. Ketika Alia melangkah ke ruang tengah, keheningan menyapa sesaat sebelum obrolan kembali terdengar. Namun volumenya jelas menurun. Mata semua orang tertuju padanya. Penampilan Alia sederhana, namun tetap anggun. Sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Wajahnya tampak lelah. Ada gurat penat di bawah matanya yang berusaha ia sembunyikan dengan senyum tipis. Alia berjalan menuju meja utama, tempat Pak Surya duduk sebagai kepala keluarga. Pak Surya menatap putrinya dengan sorot mata tajam namun penuh kasih. Ia langsung memperhatikan sepatu Alia yang sedikit kotor oleh cipratan hujan dan ujung gamisnya yang lembab. Naluri seorang ayah langsung bekerja. Pak Surya meletakkan sendoknya perlahan. Dentingan halus itu terdengar begitu nyaring di telinga orang-orang di sekitarnya. Ia menatap Alia yang baru saja mencium tangannya dengan takzim, lalu beralih menatap Rizal yang masih asyik mengunyah makanan tanpa bergeser sedikitpun atau menawarkan kursi untuk istrinya. Pak Surya berdeham pelan. Cukup untuk membuat obrolan di meja utama terhenti total. Dengan suara bariton yang tenang namun berwibawa, ia bertanya dengan nada heran. "Sayang, kenapa kamu datang naik taksi?" Ia melanjutkan, menatap Alia dari ujung kepala sampai kaki. "Mobil yang ayah berikan waktu ulang tahunmu minggu lalu, apa sedang rusak?" Alia terdiam. Bibirnya sedikit bergetar. Ia belum sempat menyusun kalimat yang pas untuk melindungi suaminya. Ia tidak ingin mempermalukan Rizal di depan keluarga besar. Namun sebelum satu kata pun keluar dari mulut Alia, Rizal menyela. Dengan nada santai, mulutnya masih setengah penuh makanan. Rizal tersenyum dan berkata lantang, "Oh itu, Pak. Mobilnya sekarang dipakai ibu saya." Ruangan mendadak senyap. Rizal melanjutkan tanpa rasa bersalah. "Ibu lebih butuh buat arisan. Biar nggak dipandang rendah sama teman-temannya." Pak Surya terdiam. Dan saat itulah, sesuatu mulai berubah. Rizal masih berdiri dengan wajah penuh keyakinan, seolah apa yang baru saja ia ucapkan adalah keputusan paling masuk akal di dunia. Ia bahkan menambahkan,
tanpa merasa bersalah sedikit pun. Lagian Alia ke kantor tiap hari juga cuma duduk di ruangan ber-AC. Pakai hijab pula. Hidup sederhana aja. Naik taksi online kan lebih praktis, nggak ribet cari parkir. Kata-kata itu melayang di udara. Menyesakan. Ruangan yang tadinya sunyi kini terasa seperti kuburan. Para paman dan bibi saling bertukar pandang dengan ekspresi tidak percaya. Beberapa sepupu menahan napas. Ada yang menunduk, ada yang menggeleng pelan. Mereka tahu persis mobil itu adalah hadiah pribadi dari Pak Surya untuk Alia, putri satu-satunya. Bukan mobil keluarga. Bukan fasilitas bersama. Apalagi untuk besan yang dikenal gila gengsi. Ucapan Rizal bukan sekadar tidak sopan. Itu penghinaan. Penghinaan pada istrinya. Penghinaan pada ayah mertuanya. Dan yang paling parah, penghinaan pada akal sehat. Alia menundukkan wajahnya. Bukan malu karena datang naik taksi. Melainkan malu karena suaminya dengan bangga memamerkan kebodohannya sendiri di depan keluarga besar. Tangannya meremas ujung jilbab. Dadanya terasa sesak. Hatinya perih mendengar suaminya lebih mementingkan gengsi ibunya dibanding kenyamanan istrinya sendiri. Namun reaksi Pak Surya benar-benar di luar dugaan. Ia tidak membentak, tidak menggebrak meja, tidak pula meninggikan suara. Pak Surya hanya terdiam sejenak, menatap Rizal dengan saksama. Tatapan itu seperti seseorang yang sedang mengamati sesuatu yang asing dan menjijikan. Lalu, perlahan, senyum tipis terbit di bibir Pak Surya. Senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Ia mengangguk-angguk pelan, seolah memahami logika sesat yang baru saja dilontarkan menantunya. Oh begitu, katanya datar. Jadi mobil itu dipakai ibumu. Rizal salah paham. Ia mengira sikap itu adalah tanda persetujuan. Atau setidaknya tanda bahwa Pak Surya tidak berdaya menghadapi anak muda. Senyum Rizal mengembang penuh kemenangan. Ia merasa hebat, merasa berhasil, mengatur aset keluarga istrinya tanpa perlawanan. Di balik taplak meja sutra, tangan Pak Surya bergerak pelan mengambil ponsel dari saku celananya. Tanpa melihat layar, jarinya yang sudah hafal posisi aplikasi pesan langsung mengetikkan satu perintah singkat. Tidak panjang, tidak bertele-tele. Satu kalimat. Pesan itu terkirim. Dan bersama pesan itu, badai kehancuran mulai bergerak. Pak Surya meletakkan kembali ponselnya, mengambil cangkir kopi, lalu menyesapnya dengan tenang. Seolah ia baru saja menandatangani kontrak bisnis biasa. Matanya menatap Alia dengan lembut. Tatapan seorang ayah yang berkata tanpa suara. Tenang. Ayah pegang kendali. Rizal kembali melanjutkan makannya dengan lahap. Sama sekali tidak menyadari bahwa di atas kepalanya, pedang sudah tergantung dan siap jatuh. Di tempat lain panggung kesombongan. Di belahan kota yang lain, suasana kontras terjadi di sebuah pusat perbelanjaan elit, tempat berkumpulnya para sosialita ibu kota. Langit mendung tidak menghalangi niat Bu Marlina untuk memamerkan mainan barunya. Di area drop-off lobi utama, sebuah SUV besar Hyundai Palisade hitam mengilap terparkir sengaja agak menyerong, agar semua mata bisa melihatnya. Bu Marlina berdiri di samping mobil itu dengan dagu terangkat tinggi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ia mengenakan barang bermerek dengan warna yang saling bertabrakan demi logo semata. Tas tangan kulit buaya tiruan menggantung di lengannya. Jari-jarinya penuh cincin emas berkilauan berlebihan. Di sekelilingnya, 5 orang teman arisan berdiri dengan tatapan beragam. Iri. Ada juga yang mencibir diam-diam karena tahu latar belakang Bu Marlina sebenarnya biasa saja. Namun hari itu, panggung adalah miliknya. Dengan suara sengaja dikeraskan, Bu Marlina membual. Ini hadiah dari anak saya. Riz. Bisnisnya lagi naik pesat. Ia menepuk-nepuk kap mesin mobil itu, membanggakan fitur kursi, audio canggih, dan harga fantastisnya. Tidak satu kali pun ia menyebut nama Alia. Seolah menantunya itu tidak pernah ada. Pujian palsu mengalir deras. Hidung Bu Marlina semakin kembang kempis. Ia bahkan menyindir salah satu temannya yang masih diantar sedan tua. Setelah hampir setengah jam pamer, Bu Marlina akhirnya masuk ke mobil. Ia duduk di kursi pengemudi, melambaikan tangan penuh kemenangan. Lalu, ia menekan tombol start. Dengan penuh percaya diri, Bu Marlina menekan tombol start stop engine. Namun bukannya suara mesin halus yang menyala,
Yang terdengar justru bunyi bip panjang yang memekakkan telinga. Panel instrumen di dashboard tiba-tiba menyala merah total. Lampu indikator berkedip-kedip bersamaan seperti lampu diskotek rusak. Bu Marlina mengerutkan kening. Apa ini? Gumamnya panik. Belum sempat ia memahami apa yang terjadi, suara otomatis dari sistem komputer mobil terdengar lantang melalui speaker premium yang tadi ia banggakan. Suara itu dingin dan robotik. Peringatan keamanan. Aset terdeteksi digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Sistem mesin telah dikunci oleh administrator. Pesan itu diulang. Dan diulang lagi. Bu Marlina panik. Ia menekan tombol start berkali-kali. Menginjak pedal rem. Bahkan memukul setir dengan telapak tangannya. Sia-sia. Mobil itu mati total seperti bongkahan besi mahal tak bernyawa. Wajah Bu Marlina mulai pucat. Keringat dingin muncul, merusak bedak tebal di wajahnya. Situasi semakin memalukan ketika sistem keamanan memicu klakson berbunyi ritmis dan keras sebagai tanda bahaya pencurian. Suara klakson menggema di seluruh lobi mal yang beratap tinggi. Menarik perhatian semua orang. Satpam mal, pengunjung, sopir taksi, dan tentu saja teman-teman arisan Bu Marlina yang belum pergi, semuanya menoleh. Tatapan kagum berubah jadi tatapan heran. Lalu, bisik-bisik. Bu Marlina mencoba membuka pintu. Terkunci. Central lock dikendalikan dari jarak jauh oleh tim IT Pak Surya. Ia terperangkap di dalam mobil mewahnya sendiri. Menjadi tontonan gratis. Di kantor pusat perusahaan Pak Surya, seorang staf IT muda menatap layar monitor dengan wajah datar. Status kendaraan itu tertulis jelas. Owners. Ia mengetik perintah lanjutan. Membuka kunci pintu setelah jeda 3 menit. Cukup untuk memberi efek kejut psikologis. Dan secara bersamaan, ia mengirim lokasi kendaraan ke tim penjemputan aset. Di lobi mall, 3 menit terasa seperti 3 tahun. Bu Marlina melihat teman-temannya mulai mengeluarkan ponsel. Bukan untuk menolong, melainkan merekam. Ia berteriak minta tolong, tapi suaranya teredam kaca kedap suara. Tangisnya pecah. Maskaranya luntur, mengalir hitam di pipinya. Citra nyonya besar yang ia bangun hancur seketika. Klik. Kunci pintu terbuka otomatis. Namun Bu Marlina terlalu syok untuk langsung keluar. Dari kejauhan, sebuah truk derek oranye terang memasuki area lobi. Di badan truk tertulis jelas nama perusahaan besar milik Pak Surya. 2 petugas keamanan berbadan tegap berseragam safari hitam turun dengan langkah tegas, membawa map dokumen penyitaan aset. Saat itulah Bu Marlina sadar. Ini bukan kerusakan biasa. Ini serangan balik. Salah satu petugas mengetuk kaca jendela dengan tegas. Dengan nada dingin ia meminta Bu Marlina turun, karena kendaraan akan diamankan. Bu Marlina meledak. Ia berteriak bahwa mobil itu milik anaknya, Rizal. Ia mengancam akan melapor polisi. Suaranya melengking, menggema, memancing kerumunan makin rapat. Namun petugas tetap tenang. Ia membuka map, menunjukkan surat kuasa resmi penarikan aset, lengkap dengan materai. Dengan suara lantang agar terdengar semua orang, ia menjelaskan. Kendaraan ini terdaftar sebagai inventaris operasional PT Surya Mandiri dan disalahgunakan tanpa izin tertulis. Bisik-bisik berubah jadi cibiran. Beberapa orang tertawa tertahan. Karena Bu Marlina terus menolak turun, petugas akhirnya bertindak sesuai prosedur. Mereka melepaskan tangannya dari setir, cepat, tegas, tanpa menyakiti. Bu Marlina diseret keluar. Tas tangan palsunya jatuh. Isinya berhamburan. Lipstik murah, tisu kusut, dompet tebal berisi struk belanja. Mobil Palisade ditarik naik ke bak truk derek. Bu Marlina menangis meraung, memukuli bodi truk, memanggil-manggil nama Rizal. Tidak ada yang datang. Truk itu pergi. Membawa simbol status yang selama ini ia banggakan. Salah satu teman arisannya mendekat dan berkata sinis. Pesan ojek online aja. Bu, mobil anaknya lagi ada urusan bisnis. Tawa kecil terdengar. Video kejadian itu sudah tersebar di media sosial. Judulnya kejam. Kembali ke kediaman mewah Pak Surya, suasana acara keluarga masih berlangsung tenang. Alunan musik piano instrumental terdengar lembut, para tamu menikmati hidangan penutup. Kontras sekali dengan kekacauan yang baru saja terjadi di lobi mall. Alia duduk diam di kursinya, menatap piring kosong di hadapannya.
Ia berusaha menulikan telinga dari suara kunyahan suaminya yang masih makan dengan lahap di sebelahnya. Rizal terlihat santai. Bahkan sesekali ia bersendawa kecil tanpa menutup mulut, merasa dirinya baru saja menang dalam adu argumen dengan mertuanya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ketenangan itu hanyalah ketenangan sebelum badai. Tiba-tiba, ponsel Rizal yang tergeletak di atas meja bergetar keras, disertai nada dering dangdut dengan volume maksimal. Suara itu memecah kesyahduan ruangan. Beberapa paman menoleh dengan tatapan terganggu. Rizal tersenyum lebar melihat nama ibu di layar. Ia mengira ibunya menelepon untuk berterima kasih karena sukses pamer mobil baru. Dengan percaya diri, Rizal mengangkat telepon tanpa beranjak dari kursi, membiarkan semua orang mendengar. Namun, senyum di wajahnya lenyap seketika. Dari seberang sana terdengar teriakan histeris, diselingi tangisan pilu. Suara Bu Marlina begitu keras hingga samar-samar terdengar oleh Alia. Wajah Rizal berubah drastis. Dari merah padam karena malu, menjadi pucat pasi karena marah. Ia mendengarkan laporan ibunya yang terputus-putus. Tentang mobil yang ditarik, tentang dirinya dipermalukan, tentang ia terdampar di pinggir jalan. Otak Rizal yang sempit langsung menyimpulkan satu hal. Ini pasti ulah Alia. Amarahnya meledak. Rizal membanting sendok ke piring hingga menimbulkan bunyi nyaring. Seluruh ruangan terdiam. Ia berdiri mendadak, kursinya berdecit keras menggesek lantai marmer. Dengan mata melotot, Rizal menunjuk wajah Alia. Ia membentak istrinya di depan puluhan kerabat. Menuduh Alia sebagai istri durhaka yang tega mempermalukan ibunya. Alia mendongak. Tatapannya lelah. Bukan marah. Bukan takut. Hanya letih. Namun sebelum Alia sempat membuka mulut, sebuah suara bariton memotong amarah Rizal seperti pisau panas membelah mentega. Pak Surya berdiri. Gerakannya pelan. Tidak terburu-buru. Tapi aura wibawanya membuat semua orang menahan napas. Ia hanya mengangkat satu tangan sedikit. Ajaibnya, Rizal terdiam. Pak Surya melangkah mendekat, berhenti 2 langkah di depan menantunya. Tatapannya tajam dan menusuk. Tatapan seorang pengusaha yang telah memakan banyak lawan hidup. Dengan suara datar, Pak Surya berkata, "Tidak ada yang salah dengan mobil itu." Rizal ternganga. Pak Surya melanjutkan, nadanya kini lebih dingin. Mobil itu ditarik karena pemilik aslinya, perusahaan, memutuskan pemakainya tidak layak. Rizal mulai gemetar. Pak Surya lalu berkata tenang. "Saya dengar ibu kamu butuh kendaraan." Ia menoleh sebentar, lalu kembali menatap Rizal. "Silakan susul ibumu. Dia sedang kepanasan di pinggir jalan." Rizal mencoba membela diri, mengatakan ia harus kembali ke kantor. Namun Pak Surya memotongnya. Ia meminta kunci mobil sedan yang dibawa Rizal. Mobil dinas. Rizal refleks memegang saku celananya. Pak Surya tersenyum tipis. Senyum yang mengerikan. Mobil itu fasilitas karyawan. Ia menatap jam tangannya. "Dan sejak pukul 5 sore ini, nama kamu sudah dicoret dari daftar karyawan karena pelanggaran etika berat dan penyalahgunaan aset." Pemecatan itu disampaikan begitu saja. Di sela acara makan keluarga. Seolah sedang membicarakan cuaca. Wajah Rizal kehilangan warna. Kakinya lemas. Ia mencoba mencari simpati dari paman dan bibi Alia. Namun yang ia temui hanyalah tatapan jijik. Dengan tangan gemetar, Rizal menyerahkan kunci mobil. Pak Surya lalu mengeluarkan selembar uang Rp100.000 dari saku batiknya. Dilipat rapi, lalu diselipkan ke saku kemeja Rizal. Ia menepuk saku itu pelan dan berkata, "Itu ongkos ojek. Taksi premium terlalu mahal. Kamu harus belajar berhemat. Seperti yang tadi kamu sarankan ke Alia." 2 satpam rumah mendekat. Tanpa menyentuh kasar, mereka mengapit Rizal. Rizal menatap Alia untuk terakhir kali. Namun Alia sudah membuang muka, sibuk menuangkan teh hangat untuk ibunya. Seolah Rizal sudah tidak ada. Dengan langkah gontai dan harga diri hancur, Rizal digiring keluar rumah megah itu. Dan hujan mulai turun. Rizal melangkah keluar dari gerbang besi tinggi kediaman Pak Surya dengan kepala tertunduk. 2 satpam bertubuh tegap masih berdiri mengawasinya, hingga gerbang otomatis itu tertutup perlahan di belakang punggungnya. Bunyi dentuman logam berat terdengar.
Seolah pintu menuju kehidupan nyaman Rizal terkunci selamanya. Ia berdiri terpaku di trotoar luar pagar, menatap kembali rumah megah yang lampunya menyala hangat. Tempat di mana ia seharusnya menikmati sore sebagai menantu kesayangan, bukan sebagai orang buangan. Langit yang sejak tadi mendung akhirnya menumpahkan isinya. Hujan turun deras. Rizal berlari kecil mencari tempat berteduh di bawah pohon perindang jalan. Kemeja batik sutra mahalnya mulai basah, menempel di kulit. Jam tangan emas di pergelangan tangannya terasa dingin. Ia mengeluarkan ponsel dengan tangan gemetar, membuka aplikasi ojek online. Namun muncul notifikasi. Penjemputan tidak tersedia di area klaster privat. Rizal mencoba menelepon pos satpam. Ditolak. Nomornya sudah diblokir. Tidak ada pilihan lain. Ia harus berjalan kaki hampir 2 kilometer menuju gerbang utama kompleks. Setiap langkah terasa menyakitkan bagi harga dirinya. Sepatu pantofel menginjak genangan air kotor. Rambutnya lepek. Air hujan mengalir di wajahnya, menyamarkan air mata amarah yang mulai jatuh. Saat ia berjalan tertatih di tengah hujan, sorot lampu mobil terang menyinari punggungnya dari belakang. Sebuah SUV putih mutiara melambat di sampingnya. Jenis mobil yang sama dengan yang tadi ditarik dari ibunya. Kaca jendela bening. Di balik kemudi duduk Pak Surya. Di sebelahnya, Alia. Alia memegang tumbler berisi minuman panas. Wajahnya tenang, damai. Rizal menatap penuh harap. Namun Alia menatap lurus ke depan. Tidak ada kebencian. Tidak ada amarah. Hanya ketidakpedulian mutlak. Mobil itu melaju, bannya melindas genangan air dan menyipratkan lumpur ke celana Rizal. Ia berdiri mematung. Bas, kota. Sendiri. Rumah kontrakan, relit menampar. 1 jam kemudian, Rizal tiba di rumah kontrakan kecil yang selama ini ia sebut rumah pribadi, padahal seluruh biayanya ditanggung Alia. Ia masuk sambil membanting pintu. Di sofa ruang tamu, Bu Marlina duduk meringkuk. Rambutnya acak-acakan. Maskaranya luntur. Ia juga basah kuyup. Melihat Rizal, Bu Marlina langsung meledak. Ia berteriak, menyalahkan Rizal, menyalahkan Alia, menyalahkan semua orang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rizal membalas teriakan ibunya. Ia melempar tas kerja ke lantai dan berteriak bahwa semua ini terjadi karena keserakahan ibunya yang ingin pamer. Pertengkaran berlangsung sengit. Namun perut mereka berbunyi bersamaan. Lapar. Rizal membuka aplikasi pesan antar makanan. Ia memilih paket besar, total hampir 300.000. Ia menekan bayar. Transaksi gagal. Ia mencoba kartu lain. Gagal. Debit. Gagal. Saat itulah Rizal sadar. Semua kartu itu adalah kartu tambahan atas nama Alia. Ia membuka mobile banking pribadinya. Saldo, Rp150.000. Bu Marlina menjerit frustrasi. Dan saat itu pula terdengar bunyi bip-bip-bip dari meteran listrik. Token kritis. Rizal merogoh saku, menemukan uang Rp100.000 pemberian Pak Surya. Terlambat. Cet. Lampu padam. Kegelapan menyelimuti rumah. Bu Marlina menangis. Rizal duduk diam. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rizal benar-benar merasakan apa itu miskin. Pagi datang tanpa belas kasihan. Matahari terbit terang, kontras dengan suasana gelap di rumah kontrakan Rizal yang masih tanpa listrik. Udara pengap. Tubuh Rizal lengket oleh keringat karena kipas angin mati semalaman. Ia bangun dengan kepala berdenyut. Tidak ada sarapan. Tidak ada kopi. Tidak ada air bersih. Pompa air tidak menyala karena listrik terputus. Rizal terpaksa mandi dengan sisa air keruh di bak mandi. Setelah itu, ia mengenakan kembali kemeja kerjanya yang kemarin basah kuyup. Kini kering, kusut, berbau apek, dan masih bernoda lumpur. Ia menatap cermin retak. Wajahnya kusam. Mata merah. Janggut tumbuh tak beraturan. Namun egonya masih hidup. Dalam benaknya, ia meyakinkan diri bahwa pemecatan kemarin hanyalah gertakan emosional Pak Surya. Ia tetap berangkat ke kantor. Perjalanan yang biasanya ia tempuh dengan mobil dinas kini menjadi siksaan. Rizal berjalan ke jalan raya lalu berdesakan di dalam bus kota yang penuh sesak. Aroma keringat dan asap bercampur membuat perutnya mual. Sesampainya di kawasan bisnis elit,
Rizal berjalan menuju gedung pencakar langit tempat ia dulu bekerja. Ia merapikan kerah kemejanya, mencoba mengembalikan wibawa yang sudah runtuh. Tatapan orang-orang di sekitarnya terasa berbeda. Ada yang membuang muka. Ada yang berbisik-bisik. Video ibunya yang viral sudah menyebar lebih cepat dari langkah kakinya. Rizal memasuki lobi gedung, mengeluarkan kartu identitas karyawan, lalu menempelkannya ke mesin pemindai. Biasanya lampu hijau menyala. Namun kali ini, buzz. Lampu merah. Tulisan akses ditolak muncul jelas. Rizal mencoba lagi. Dan lagi. Tetap ditolak. Dua petugas keamanan berbadan besar mendekat. Salah satunya adalah kepala regu yang dulu sering Rizal suruh-suruh. Hari ini, tatapannya dingin. Dengan suara datar, petugas itu berkata bahwa Rizal dilarang masuk. Namanya sudah masuk daftar hitam keamanan gedung. Rizal berteriak ingin bertemu HRD. Petugas itu menggeleng. Ia mengambil sebuah kotak kardus bekas mie instan dari bawah meja resepsionis dan menyodorkannya ke Rizal. Di dalamnya, bingkai foto retak. Muk bertuliskan, Bos. Stapler. Pulpen murah. Di atasnya, sebuah amplop putih. Surat pemutusan hubungan kerja. Alasan tertulis tebal. Pelanggaran berat, penyalahgunaan aset, mencoreng citra perusahaan. Tanpa pesangon. Tanpa rekomendasi. Rizal berdiri terpaku di tengah lobi, memeluk kardus itu seperti orang linglung. Ia keluar gedung. Duduk di bangku taman kota. Menelepon satu persatu kenalan bisnisnya. Hasilnya sama. Ditolak. Diblokir. Dijauhi. Nama Rizal sudah tercemar. Hari-hari setelah pemecatan itu berubah menjadi mimpi buruk tanpa jeda bagi Rizal dan Bu Marlina. Mereka bertahan hidup di rumah kontrakan gelap dengan menjual satu persatu barang elektronik yang tersisa. Televisi dijual ke tukang loak. Blender menyusul. Bahkan kipas angin tua pun dilepas demi uang receh. Makan mereka hanya nasi bungkus sehari sekali. Penerangan hanya lilin. Di tengah keputusasaan itu, datanglah seorang kurir pengadilan membawa surat resmi. Tangan Rizal gemetar saat membukanya. Alia menggugat cerai. Alih-alih merasa hancur, mata Rizal justru berbinar licik. Otaknya yang manipulatif melihat ini bukan sebagai akhir, melainkan peluang. Harta gono gini. Gumamnya. Ia menghitung cepat dalam kepala. Selama 3 tahun menikah, begitu banyak aset yang dinikmati. Rumah, mobil, fasilitas, saham, gaya hidup mewah. Menurut logika bengkoknya, ia berhak atas setengah. Bu Marlina yang mendengar kata, gono gini, langsung bersemangat. Ia menyulut api keserakahan di telinga anaknya. Menyuruh Rizal menuntut rumah mewah, mobil, dan saham. Ia yakin hukum akan memihak suami. Dengan sisa uang terakhir, Rizal menyewa seorang pengacara murah di ruko pinggiran kota. Pengacara yang lebih jago membual daripada menang perkara. Hari persidangan tiba. Ruang pengadilan agama terasa dingin dan kaku. Rizal datang mengenakan kemeja terbaik yang tersisa, duduk sebagai tergugat dengan wajah dibuat memelas. Namun matanya memancarkan keserakahan. Pintu terbuka. Alia masuk. Penampilannya berbeda jauh. Gamis biru laut elegan. Jilbab rapi. Wajah tenang dan bercahaya. Ia tidak datang sendiri. Ia didampingi tim pengacara terbaik. Ketika pembahasan harta bersama dimulai, pengacara Rizal langsung menyerang. Menuntut pembagian aset miliaran rupiah. Rizal bahkan menambahkan air mata buaya, mengaku diusir tanpa membawa apapun. Bu Marlina mengangguk-angguk penuh harap. Namun senyum mereka tidak bertahan lama. Pengacara Alia berdiri. Dengan suara tenang, ia meminta izin memaparkan audit forensik keuangan rumah tangga selama 3 tahun. Ia membuka kotak besar berisi tumpukan rekening koran, tagihan kartu kredit, dan bukti transfer. Fakta demi fakta dipaparkan. Ternyata selama menikah, Rizal tidak pernah memberi nafkah 1 rupiah pun. Lebih parah lagi, semua kemewahan yang dinikmati Rizal dan ibunya, liburan, tas bermerek, perhiasan, renovasi rumah di kampung, dibayar menggunakan kartu kredit tambahan atas nama Alia. Total pengeluaran, 2,5 miliar rupiah. Ruang sidang hening. Hakim menatap Rizal tajam. Alia akhirnya bicara.
Dengan suara lembut namun tegas, ia menyatakan tidak pernah memberi izin penggunaan dana tersebut. Pengacara Alia mengajukan gugatan balik, menuntut pengembalian seluruh uang. Palu hakim diketuk. Putusan dibacakan. Gugatan cerai dikabulkan. Tuntutan Gonogini Rizal ditolak. Rizal diwajibkan mengembalikan dana. Sebagai jaminan, aset atas nama keluarganya akan disita, termasuk rumah Bu Marlina di kampung. Bu Marlina menjerit histeris. Ia pingsan di ruang sidang. Rizal terpaku. Alia berdiri, merapikan jilbabnya, dan berjalan keluar tanpa menoleh. Putusan hakim bukan sekadar kata-kata di atas kertas. Eksekusinya datang cepat. Kejut. Tanpa ruang bernapas. Rumah satu-satunya milik Bu Marlina di kampung halaman. Rumah yang selama ini ia bangga-banggakan sebagai simbol keberhasilan anak perantaunya, dipasangi plang penyitaan berwarna merah menyala. Tulisan hitam besar itu seperti tamparan telak di wajah mereka. Tidak ada lagi tempat pulang. Tidak ada aset untuk digadaikan. Tidak ada sisa uang. Tak lama kemudian, Rizal dan ibunya juga diusir dari rumah kontrakan lama karena menunggak sewa 2 bulan. Mereka terpaksa pindah ke sebuah peta kontrakan kumuh di pinggiran kota. Gang sempit. Bau selokan menyengat. Dinding rumah terbuat dari batako kasar tanpa plester. Atap asbes bocor, meneteskan air saat hujan. Di dalamnya hanya ada satu ruang sempit tanpa sekat. Tidak ada kasur empuk. Tidak ada AC. Tidak ada kemewahan. Hanya tikar pandan tipis di lantai semen dingin. Setiap malam, nyamuk berdengung tanpa henti. Tikus berlarian di plafon. Bau lembab bercampur bau sampah menyusup ke paru-paru. Bu Marlina, wanita yang dulu selalu tampil dengan perawatan mahal dan pakaian bermerek, kini berubah drastis. Wajahnya kusam. Rambutnya lepek. Diikat asal dengan karet gelang. Tidak ada lagi arisan. Tidak ada lagi pujian palsu. Demi bertahan hidup, Bu Marlina bangun sebelum subuh. Bukan untuk senam pagi, melainkan untuk bekerja sebagai buruh cuci gosok di rumah-rumah tetangga. Tangannya yang dulu halus kini kasar, kapalan, pecah-pecah karena deterjen murah. Ia sering menangis diam-diam di kamar mandi umum saat menyikat noda baju orang lain. Namun tak ada yang peduli. Tetangga justru mencibir karena kerjanya lamban dan masih suka mengeluh. Nasib Rizal bahkan lebih mengenaskan. Ijazah sarjananya tak lagi berarti. Dunia korporat menutup pintu rapat-rapat. Tidak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakan orang dengan reputasi buruk seperti dirinya. Akhirnya, demi makan, Rizal membuang gengsi. Ia bekerja sebagai kuli panggul di pasar induk. Setiap malam hingga dini hari, ia memanggul karung beras dan sayuran seberat 50 kilogram. Punggungnya lecet. Bahunya memar, tangannya kapalan. Sepatu pantofel diganti sandal jepit putus. Kemeja licin diganti kaos kumal. Tak jarang ia terjatuh ke lumpur. Ditertawakan orang-orang pasar yang tak tahu siapa dirinya dulu. Namun penderitaan belum selesai. Di kontrakan sempit itu, pertengkaran ibu dan anak menjadi rutinitas. Bu Marlina menyalahkan Rizal. Rizal menyalahkan ibunya. Kasih sayang berubah menjadi kebencian. Mereka terjebak bersama dalam kubangan kemiskinan yang mereka gali sendiri. 1 tahun berlalu sejak badai kehancuran menghantam Rizal dan Bu Marlina. Waktu tidak berhenti. Ia terus berjalan, tanpa peduli siapa yang tertinggal di belakang. Bagi orang-orang yang jujur dan sabar, waktu membawa hadiah. Namun bagi mereka yang hidup dari keserakahan, waktu hanya memperdalam luka. Siang itu, di sebuah restoran fine dining di kawasan bisnis paling elit Jakarta, suasana terasa sejuk, tenang, dan elegan. Lantai marmer mengilap memantulkan cahaya lampu kristal. Aroma steak premium dan kopi mahal memenuhi udara. Di salah satu meja terbaik yang berada tepat di samping dinding kaca besar, duduklah Alia bersama ayahnya, Pak Surya. Penampilan Alia kini jauh berbeda dari setahun lalu. Ia terlihat tenang, bercahaya, dan berwibawa. Busana muslimah modern rancangan desainer ternama membalut tubuhnya dengan anggun. Jilbab sutra bermotif lembut terpasang rapi. Tidak ada lagi mata sembab. Tidak ada lagi senyum dipaksakan. Hari itu adalah hari istimewa. Alia baru saja meresmikan cabang ke-5 butik busana muslim miliknya, bisnis yang ia bangun kembali dengan keringat dan keyakinan.
Bisnis itu berkembang pesat dan mulai menembus pasar ekspor. Pak Surya menatap putrinya dengan penuh kebanggaan. Baginya, melihat Alia bangkit dan berdiri tegak tanpa beban masa lalu adalah kebahagiaan yang jauh lebih mahal dari mobil mewah manapun. Di tengah tawa ringan mereka, pandangan Alia tanpa sengaja tertuju keluar jendela kaca raksasa. Di trotoar depan restoran, terjadi keributan kecil. Seorang tukang parkir liar sedang dimarahi pemilik mobil mewah karena goresan kecil. Tukang parkir itu menunduk, memohon maaf berulang kali. Tubuhnya kurus. Kulitnya hitam terbakar matahari. Rambutnya gondrong, penuh debu. Alia menyipitkan mata. Dan detik berikutnya, jantungnya berdesir. Itu adalah Rizal, mantan suaminya. Pria yang dulu selalu tampil necis, berjas rapi, dan percaya diri, kini berdiri di aspal panas demi uang receh Rp2.000. Tak jauh dari sana, di trotoar seberang, duduk seorang wanita tua menjajakan tisu dan masker dengan wajah memelas. Keriputnya dalam. Pakainya lusuh. Alia mengenali wajah itu. Bu Marlina. Wanita yang dulu memamerkan mobil dan menghina dirinya, kini menengadahkan tangan berharap belas kasihan orang asing. Rizal menoleh ke arah bangunan restoran. Matanya menembus kaca bening dan bertemu dengan mata Alia. Waktu seolah berhenti. Rizal terpaku. Ia melihat Alia, cantik, bersih, bahagia. Ia melihat kehidupan yang dulu pernah ia miliki, dan hancurkan sendiri. Rasa malu, penyesalan, dan kehancuran harga diri menghantam dadanya begitu keras hingga ia sulit bernapas. Bu Marlina juga menoleh. Matanya membelalak. Air mata mengalir di pipi keriputnya. Namun Alia tidak menunjukkan kemarahan. Tidak juga kepuasan. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan datar dan tenang. Tatapan seseorang yang sudah menutup masa lalu. Perlahan, Alia mengalihkan pandangannya. Ia memanggil pelayan dan berkata lembut, "Tolong tutup tirainya." Silau. Tirai emas ditarik perlahan. Menutup pemandangan jalanan. Menutup Rizal dan Bu Marlina. Menutup satu bab kelam dalam hidup Alia. Di luar sana, hidup terus berjalan bagi Rizal dan ibunya, dalam penyesalan tanpa akhir. Di dalam restoran, Alia tersenyum, melanjutkan hidupnya. Dan begitulah, takdir menulis keadilan dengan caranya sendiri.